Baik, terima kasih Pak Enardo, Shalom. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ucap syukur kami Tuhan dalam segala hal. Dengan kami menyembah-Mu lewat pujian penyembahan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, dan setiap apa yang disampaikan, biar menjadi rema, juga kekuatan untuk setiap kami, dan kami bisa melakukannya untuk mencapai apa yang Engkau mau Tuhan, bukan apa yang kami mau. Terima kasih ya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ade Naomi. Sebentar kita jeda dulu, ada doa. Siap-siap lektornya Bu Neriana dan Bu Charma. Baik, terima kasih Pak Enardo. Ya, langsung Bu Charma. Ya. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Wesley. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 6, ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maaf, ayat 1 sampai 30. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Keren. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah Putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya. Masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju, menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum. Hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah pengajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu. Supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu, mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan
dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya, aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian, jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak, serta dengan anak-anak, tetangga, dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang. Menyerang engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk. Kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka,
berjalan kian kemari sebagai pemfitnah, sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Demikian. Lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 3. Beginilah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Neliana dan Bu Sarma. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang hari ini temanya yaitu kualitas hidup. Silakan Pastor Paul. Ya,
Pak Yuda minta tolong Yeremia 6 ayat 29 ditampilkan lagi. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang terus menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara ya. Terus diulang-ulang ya tentang diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, sudah diulang-ulang terus. Kalau saudara tiap hari menantikan Tuhan, maka itu kan terus baru, saudara ya. Selalu ada yang baru. Ya, saya sendiri kalau setiap kali habis bawakan firman, malamnya saya putar ulang, saudara. Kalau nggak besoknya, selalu saya putar ulang. Kadang-kadang sampai 2-3 kali ya. Karena firman Tuhan juga berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekun dalam semua itu. Nah, itulah sebabnya. Dan ketika saya mendengarkan ulang, saya sendiri terheran-heran ya, saudara ya. Saya kenapa bisa ngomong seperti itu, dan saya sendiri yang mendengarnya selalu baru, saudara ya. Buat saya mendengarnya pun saya selalu baru. Makanya saya tidak tahu bagaimana cara Anda mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Anda merenungkan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu seharusnya membentukmu. Seharusnya firman Tuhan itu memurnikan hidupmu, dan setiap Anda mendengar firman Tuhan, maka akan ada perbaikan kehidupan. Dimulai dengan inner man, manusia di dalammu dulu, saudara, diperbaiki. Kalau manusia di dalammu mendengar firman sudah tidak beranjak, ada yang salah dengan caramu mendengar firman Tuhan. Kalau manusia di dalammu tidak bergetar ketika firman Tuhan diberitakan, maka ada sesuatu yang salah. Makanya Anda nggak berubah juga. Siapapun yang membawakan firman Tuhan itu, saudara ya. Tapi kalau saudara tidak menemukan sesuatu yang membangkitkan hidupmu, ya maka ada yang salah dalam hidupmu. Nah, di Yeremia 6 ayat 29, puputan sudah mengembus. Ya, puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam. Tadi sekali ya, saudara ya. Tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Saudara, ketika orang melebur, saudara ya, melebur tembaga, mereka ingin mencari besi yang murni, saudara. Tetapi kalau semua bahan itu ya adalah bahan bukan dari besi yang murni, yaitu emas, ya maka mau dilebur seperti apa ya tetap kotor, saudara, tetap bercampur, habis. Nah, itu seperti kualitas hidup kita, ya, kualitas. Karena apa? Karena ada yang kotor di hatimu. Kemarin kita sudah belajar tentang hati yang bersih. Bagaimana kita memiliki hati yang bersih, ya, supaya jangan hati ini menyimpan kotoran-kotoran. Tetapi kalau hati itu memang sudah kotor dan Anda sudah terlanjur kotor, tidak ada yang bersih sama sekali, maka emasnya pun hilang, saudara. Ketika diuji, firman Tuhan mengatakan pekerjaan kita kan diuji. Bukan nanti, bukan kalau sudah mati, sekarang, saudara. Entah kita membangun dengan dengan jerami, kayu, perak, atau emas, itu kan teruji. Setiap pekerjaan kita akan diuji. Setiap hidup kita, kehidupan kita diuji. Tapi siap nggak Anda ketika diuji? Saya hancur, saudara. Ya, kalau Anda sudah lahir baru, apapun yang diletakkan di atasnya adalah, ya, Anda fundamentalnya adalah Yesus. Nah, sekarang tinggal Anda meletakkan di atasnya apa. Makanya ketika orang yang sudah lahir baru, tapi kemudian dia melayani, tetapi dia terjebak di dalam aktivitas, atau hanya sebagai ritual dan simbol, maka hancur, saudara. Pelayanannya hancur, hidupnya hancur, tetapi jiwanya diselamatkan karena sudah lahir baru. Tapi akhirnya berbuah nggak lebat. Seluruh kehidupannya dia akhirnya cuma retorika saja. Dia sendiri nggak bertumbuh, nggak berbuah. Karena
tadi, satu, dia tidak murni hatinya, tapi yang kedua, dia salah di dalam melayani Tuhan. Dia sedang beraktivitas jadi artis. Makanya saya tegur hamba Tuhan yang ngaku-ngaku artis itu tegur, saudara ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang saya spesial para artis gundulmu peang. Saya panggilannya para artis gundulmu peang, saudara. Ada hamba Tuhan spesialis. Oh, saya spesialis hanya kepada orang-orang Katolik. Saya pernah ketemu ya di Zoom itu, Zoom-nya siapa saya lupa ya. Saya ini pelayanannya khusus kepada orang-orang Katolik supaya bertobat. Gundulmu peang. Emang kamu hidupnya lebih baik daripada orang Katolik? Saya belum pernah lihat ada pendeta gereja karismatik yang seperti hidupnya seperti Mother Teresa atau Paus Francis. Nggak usah jauh-jauh, saudara ya, yang ada di Jogja, Romo Van Lith. Saya belum pernah lihat ada pendeta karismatik pengabdiannya seperti Romo Van Lith yang di Sleman itu, saudara ya. Nah itu ya, kadang-kadang, nah itu tadi ya, nabi-nabimu dan imam-imammu hanya mencari keuntungan. Ada orang spesial penginjilan kepada orang Katolik. Dalam hati, saya sampai, tapi waktu itu tak tanya ya, emang ada apa dengan orang Katolik? Ya kan kasihan, belum diselamatkan, mereka belum lahir baru. Siapa bilang? Jangan-jangan kamu yang belum lahir baru. Nah itu, saudara ya. Nah itu, akhirnya orang-orang seperti ini kualitas hidupnya kosong. Siapa di sini yang waktu mudanya rajin pelayanan, sekarang hidup Anda hancur-hancuran? Ya karena Anda sebetulnya bukan sedang melayani Tuhan, bohong Anda melayani Tuhan. Wah dulu anak muda ini seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, tapi sekarang nih belum tentu dia dulu melayani Tuhan, dia melayani jemaat, iya saudara. Saya banyak ketemu orang dipuji-puji, terus kemudian di masa tuanya, wah dulu dia ini hebat melayani Tuhan. Nah sekarang melayani siapa? Ya sekarang ini lagi mundur. Benarkah dia melayani Tuhan? Anda yang sedang aktif di gereja, benarkah Anda melayani Tuhan? Atau Anda sedang jadi selebritis atau jadi untuk mengaktualisasi diri daripada nganggur? Nah, dari buahnya saya pelayanannya tambah besar, Pak, itu bukan buah. Ya, itu karir. Anda harus membedakan antara karir, ya. Nah, Gilbert itu karir itu ya, itu bukan buah. Oh, jemaatnya banyak itu bukan buah, saudara. Jangan salah. Jemaatnya banyak, terus mau diapain jemaatnya? Nah, itu kan pertanyaan begitu. Karena tadi ya, seharusnya diajari jemaat. Diajari untuk hidup berkualitas. Diajari supaya jemaat tahu, iya saya ini males, saya harus bekerja dengan rajin. Jemaat diajari untuk tidak mengasihani diri sendiri. Ya, setiap minggu ya cari teman curhat. Ya, kelakuan istrinya di rowerin, kelakuan lakinya dia rowerin. Aduh, kadang-kadang saya mikir ya. Jemaat diajari kualitas kehidupan, bagaimana menjadi jujur, bagaimana dia menjadi orang yang berintegritas, punya kredibilitas, ada kapabilitas. Nah, di sini Anda diajarin. Masalahnya Anda mau melakukan apa enggak? Nah, itu yang repot, saudara. Ya, dan saya suka sedih sekali ya, diajari bertahun-tahun untuk jangan mengharapkan pertolongan manusia. Tapi masih aja ya, nembak sana, nembak sini, ngutang sana, ngutang sini. Sudah dibilangin jangan utang-utang lagi ya. Stop, jangan buka tutup lubang. Nah, itu tabiat. Makanya Anda nggak diberkati karena Anda tidak mau belajar mendisiplin diri. Wah, Bapak nggak pernah kayak saya, pernah ya, pernah. Saya pernah susah, saudara ya. Saya pernah susah, sampai karakter saya rusak, saudara ya. Saya pernah mengalami kehancuran, sampai tidak ada karakter yang baik yang tersisa dalam hidup saya.
Di hari saya mengalami Tuhan, saya kemudian bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya mulai yang baru. Gampang? Enggak, saudara. Apalagi kalau Anda sudah terbiasa bergaya hidup mewah. Untuk mulai bersama dengan Tuhan, sejujurnya tidak mudah. Yang tidak mudah apanya? Malu kalau ketemu orang. Iya kan? Gengsi. Karena kalau ikut Tuhan Anda hidup sederhana. Kalau Anda biasa hidup mewah, tiba-tiba Anda hidup sederhana, repot, saudara. Masalahnya hidup sederhananya bukan karena Anda memang mau bersahaja, duitmu ada miliaran di bank, tapi kamu cuman pakai sepeda kumbang. Bukan. Masalahnya Anda bersahajanya karena karena nggak punya duit. Memang karena nggak punya duit. Ya kan nggak enak, saudara. Kedua, kamu bersahaja demi pencitraan. Repot juga. Itu nggak bisa ditipu, saudara, gaya hidup kita. Kualitas hidup kita itu nggak bisa ditipu. Ya, emas itu kalau yang murni itu nggak bisa nipu, saudara ya. Emas murni itu asli murni. Kalau emas tiruan itu bisa pudar, kusam. Apalagi kalau cuman sepuhan saja. Tapi emas yang murni yang dalamnya emas semua ini ya luar biasa. Gosok sedikit pakai sikat gigi mengkilap, saudara. Jadi kalau emas ini emasan, ya kan? Ya Mas Enardo, Mas Paul, Mas Wisely, ya mas-masan. Tapi kalau emas itu emas murni, luar biasa, saudara, gosok. Jangan mas-masan, saudara ya. Tapi jadi emas yang murni. Mas Paul pun, Mas Paulnya harus murni. Mas Wisely harus murni. Mas Enardonya harus murni. Jangan mas-masan, nanti melambai tangannya, repot, saudara. Ya, mas-masan kan namanya bohong-bohongan. Yang asli, tulen. Kualitas hidup Anda dengarkan tiap hari firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dibangun hidupmu dengan firman Tuhan. Coba Anda lakukan, Anda dengar, kayaknya firman ini bisa, nggak mungkin dilakukan. Jangan bilang nggak mungkin dulu. Lakukan dulu, saudara. Ya tapi kan, alasannya banyak. Ya tapi kan. Oh, Pak Paul nggak ngerti sih, saya ngerti. Udah dibilangin saya ngerti. Ya, masalahnya seringkali Anda itu nggak tahan untuk melakukan firman Tuhan. Godaannya banyak. Ya kan, godaannya sebetulnya bukan godaannya banyak, Pak. Iya, godaannya banyak sebenarnya dari dalam dirimu sendiri. Karena kamu sebetulnya tidak punya iman. Ya, sehingga kamu tergoda. Kamu nggak yakin benar bahwa yang kamu dengar itu akan menyelamatkanmu. Sehingga kamu tergoda untuk buka tutup lubang. Sehingga Anda tergoda untuk melakukan hal yang nggak baik. Tergoda. Tapi kalau hidupmu konsisten di dalam Tuhan, nggak akan tergoda, saudara. Anda serahkan aja lah, kalau misalnya hancur gimana? Ya sudah, serahkan sama Tuhan. Oke, hidupmu benar yang lurus lempeng. Ya begitu saya punya iman yang seperti itu, kembalikan keadaan, saudara. Tadinya saya berdalih-dalih, ya kalau begini gimana, kalau gitu gimana? Saya ini kan pejuang, saya kok pamer ya. Apa harus kamu pecundang kok, pejuang gundulmu peang, kan begitu. Begitu saya serahkan sama Tuhan, oke, saya mau Tuhan, saya lakukan firman Tuhan. Udah ada orang menghina saya enggak apa-apa. Yang penting saya dekat sama Tuhan. Langsung naik, saudara, pelan-pelan. Enggak pakai bertahun-tahun, cepat sekali naiknya. Begitu sikap hati kita makanya setiap kali Anda diproses sama Tuhan, sikap hatimu benar, itu akan menjadi kualitas hidupmu, saudara. Masalahnya, balik lagi, ya, kesombongan itu tuh, gengsi itu mahal. Gengsi yang bikin kita nggak bisa menurunkan ya standar hidup, standar kemewahan materi kita. Waduh, penghalang utama itu gengsi, saudara ya. Kualitas hidup, penghalang utamanya. Satu, gengsi. Kedua, kemalasan. Karena dasarnya Anda memang malas. Anda tidak mau berupaya. Anda maunya semuanya jatuh dari langit. Kan cuma tinggal minta.
Nah, repot saudara. Dua hal utama ini ya, kemalasan dan gengsi ini, wah bahaya besar dalam hidupmu saudara. Bahaya besar ya, kemalasan dan gengsi bikin kamu lapar. Sehingga hidupmu tidak berkualitas. Ya, padahal Anda kan pengen gengsi itu kan karena Anda merasa berkualitas dibanding yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya kesombongan dan gengsi itu nggak ada gunanya. Itu justru menunjukkan kualitasmu itu ternyata kualitas hanya jerami saja, bukan emas yang murni. Nah, Anda diajari apa di gerejamu? Di sini Anda diajari dengan benar. Masalahnya Anda mau melakukan apa enggak, sudah saya kasih teladani juga, sudah saya ceritain juga kalau Anda melakukan hasilnya apa, kalau tidak melakukan nanti hasilnya apa. Saya tunjukkan dengan sangat jelas sekali, karena membutuhkan respon Anda. Anda mau bangun nggak kualitas hidupmu? Sebab orang-orang yang tidak memperbaiki kualitas hidupnya, dia akan dihancurkan. Anda nggak punya pilihan, kita sedang di dalam peperangan rohani. Anda tidak latihan terus, ya, tidak melatih rohanimu terus, tidak konsisten dengan latihan rohanimu, ya saudara dilalap sama musuh, dikalahkan oleh musuh. Latihan rohani itu setiap hari dan makin lama makin berat latihannya. Kalau Anda tidak siap, hidupmu tidak berkualitas, Anda dilalap oleh musuh dengan gampangnya. Celok, selesai, saudara. Ya, kualitas, kan saya berdoa terus, Pak. Oh, kualitas itu bukan berdoa, saudara ya. Kualitas hidup itu bukan berdoa, kualitas hidup itu bukan datang ke gereja tiap hari. Kualitas hidup itu ketika Anda menghasilkan buah roh. 9 buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, lemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, ya, sabaran tadi ya. Kalau Anda bisa buah roh itu tetap padamu, dan bahkan bukan cuma buah roh dari karaktermu, tapi juga Anda memenangkan jiwa, nah itu kualitas, itu buahnya nyata. Bukan cuma sekedar retorika. Wah, saya pelayanannya hebat, saya jadi WL, jemaatnya 2000, oh saya jadi pendeta, kalau diundang khotbah jemaatnya pasti ribuan. Oh, bukan itu, saudara. Karena zaman sekarang, orang itu bukan mau dengar firman Tuhan, tapi mau ngelihat orang ganteng, orang cantik, yang pakai jam tangannya 1 miliar, yang pakai perhiasan mewah, yang pakai semua yang mewah-mewah. Nah, tadi tolong ditampilkan lagi Pak Yuda, Yeremia 29 ya tadi. Semuanya mau yang mewah-mewah. Masalah teladannya kan itu. Nah, repot, saudara. Karena hamba Tuhannya saja penuh dengan tipu muslihat, yang penting uang di kantong Anda pindah ke kantongnya dia. Makanya nggak heran Anda tidak dididik, tidak diajar untuk memiliki hidup yang berkualitas. Hari ini adalah tantangan bagimu, saudara ya. Mau hidupmu berkualitas, supaya hidupmu berkemenangan, jangan jadi pecundang. Ya, supaya ketika diuji pencobaan datang, hidupmu tetap emas. Saya mengalami hancur, saudara ya, hidup saya tidak berkualitas. Saya mengalami, ya, dan saya tidak mau terjadi lagi dalam hidup saya, hidup tanpa kualitas yang benar. Ya, oh itu proses. Makin Anda pasrah dengan prosesnya, surrender dengan prosesnya, makin cepat tiba-tiba kualitasmu naik. Bagaimana cara berkualitas? Dengan cara menyerah sama Tuhan. Makin Anda berusaha mengambil alih hidup Anda, makin Anda tidak berkualitas. Makin Anda menyerahkan hidup Anda pada Tuhan, makin berkualitas. Bukan menyerahkan pada Tuhan itu bukan jadi full timer di gereja ya, jadi office boy atau jadi WL. Saya menyerahkan sepenuhnya pada Tuhan hidup saya. Lalu Anda jadi full timer di gereja. Full time di gereja itu profesi, saudara ya, yang gajinya paling kecil. Kecuali kalau di gereja-gereja besar, yang jagoan-jagoannya gajinya gede-gede. Kalau yang tidak jagoan-jagoannya gajinya doremi, saudara. Itu bukan menyerahkan hidup pada Tuhan. Menyerahkan hidupmu pada Tuhan itu kamu percaya dan kamu ikuti jalan-jalan Tuhan. Dalam masalah kamu tanya Tuhan sesuai dengan jalan-jalan Tuhan apa enggak. Logos itu ya. Logos yang di Alkitab apa enggak. Nah, ini tantangannya pagi ini buat Anda. Koreksi hidup kita. Apakah aku sedang membangun hidup yang berkualitas? Hidup saya berkualitas, atau singgungan gitu kok berkualitas. Apakah hidup mau berkualitas? Iya berkualitas. Kamu ngamukan kok, ngentutan, ngantukan. Berkualitas kundurmu peang.
Hidup yang berkualitas itu ya jaga hidupnya, suci, bersih. Bukan kalau setiap kali melihat perempuan matanya jelalatan, saudara. Hidup yang berkualitas selalu berdiakonia, ya bersedekah. Itulah orang-orang yang hidupnya berkualitas, yang hidupnya banyak orang kaya tapi dia tidak rela bersedekah. Banyak orang yang pas-pasan saja tapi dia rajin bersedekah. Maka orang ini yang lebih berkualitas. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang berbuah dalam karaktermu. Hidupmu yang jadi berkat, jadi saksi yang menyala bagi duniamu yang gelap itu. Itulah hidup yang berkualitas, ya. Dan hidup yang berkualitas hanya bisa ketika Anda melakukan segala sesuatunya ya di dalam nama Yesus dan melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Pak Ilaso.